Desember 1809, sebuah kapal megah berlayar di Lautan Pasifik, penuh awak dan penumpang yang tak tahu bahwa mereka sebentar lagi akan menghadapi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah laut. Pada tahun 1809, kapal dagang Inggris bernama Boat diserang di Selandia Baru, dan 66 pelautnya tewas mengenaskan, sebagian dimakan oleh suku kanibal Maori. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Mari kita gali kisah gelap yang hampir terlupakan dunia. Kapal Boat berangkat dari Sydney menuju Inggris, membawa kayu dan kargo. Di dalam kapal ada awak, keluarga, dan beberapa penumpang. Tapi ada satu penumpang istimewa, seorang pemuda Maori bernama Te Ara. Siapa sangka, satu orang inilah yang akan memicu tragedi paling berdarah dalam sejarah Selandia Baru. Te Ara awalnya hanya ingin pulang ke negerinya, tapi ia diperlakukan buruk oleh sang kapten, John Thompson. Saat di kapal, Te Ara dianggap membangkang, dan dihukum dengan cara dicambuk di depan umum. Bagi orang Eropa saat itu, ini hanya hukuman biasa. Tapi bagi Maori, ini penghinaan besar, sebuah luka pada kehormatan, atau yang mereka sebut, mana. Tiba di Wangaroa. Ketika kapal Boat akhirnya berlabuh di Wangaroa Harbor, tanah kelahiran Te Ara, dendam itu pecah. Ia segera menemui sukunya, mengadu bahwa ia dipermalukan di hadapan orang asing. Dan disinilah letupan itu dimulai. Sebuah dendam pribadi berubah menjadi tragedi massal yang mencengangkan. Suku Maori berpura-pura ramah, menawarkan kerjasama. Tapi diam-diam mereka menyusun jebakan. Suatu malam, mereka menyerang kapal Boat. Kapten, awak, hingga penumpang dibantai tanpa ampun. Bayangkan jeritan di geladak malam itu. 66 orang berusaha kabur, tapi hampir tak seorang pun berhasil. Yang lebih mengerikan, banyak tubuh korban tidak hanya dibunuh, tapi juga dimakan dalam ritual kanibalisme perang. Bagi Maori saat itu, memakan musuh bukan sekadar lapar, tapi simbol balas dendam dan penghinaan terakhir. Inilah bagian paling kelam dari sejarah, ketika rasa malu seorang pemuda dibayar dengan nyawa puluhan orang, hingga daging mereka jadi santapan ritual. Tapi tidak semua tewas. Ada 4 orang yang selamat. Anne Morley dan anaknya William. Isabella Thompson, putri kecil sang kapten. James Clapham, seorang bocah muda. Mereka diselamatkan oleh seorang kepala suku Maori yang berbeda, bernama Te Pahi, yang menentang kekejaman itu. Tragedi itu tidak sepenuhnya hitam putih. Di balik darah dan api, masih ada secercah kemanusiaan. Sayangnya, kabar bohong menyebar. Orang Eropa mengira Te Pahi, si penyelamat, adalah dalang pembantaian. Akibatnya, desanya diserang kapal-kapal Inggris. Banyak rakyatnya terbunuh, padahal ia tidak bersalah. Tragedi Boat bukan hanya soal kematian 66 pelaut, tapi juga soal salah paham yang memicu lebih banyak darah tumpah. Kisah Boat Massacre 1809 adalah pengingat kelam sejarah hubungan antara bangsa Eropa dan suku Maori. Bagi Maori, kanibalisme saat itu adalah simbol perang dan kehormatan. Bagi orang Eropa, itu adalah bukti kebiadaban. Namun, dari kedua sisi kita belajar bahwa kesalahpahaman budaya, penghinaan, dan dendam bisa berubah menjadi bencana besar. Dan mungkin, tragedi ini tak akan pernah terjadi, andai Kapten Thompson tidak mengangkat cambuknya pada hari itu.
Setelah serangan Mori pada Desember 1809 di Whangaroa Harbor, nasib kapal Bode pun berakhir tragis. Setelah hampir semua awak dan penumpangnya dibunuh, kapal kosong itu jatuh ke tangan suku Mori. Mereka menjarah barang-barang, pakaian, dan kargo berharga. Senjata dan bubuk mesiu ikut diambil, meski tak semua dipahami penggunaannya. Tidak lama kemudian, Bode terbakar dan meledak karena bubuk mesiu di dalamnya tersambar api. Api besar itu menghancurkan kapal hingga tinggal puing, karam di pelabuhan Whangaroa. Bangkai kapal Bode menjadi peringatan kelam. Beberapa tahun setelahnya, puing kayu kapal masih bisa dilihat, tapi lambat laun hilang di telan laut. Jadi, kapal Bode tidak pernah berlayar lagi. Setelah tragedi pembantaian, ia hangus terbakar bersama kisah berdarah yang sampai sekarang dikenang sebagai Bode Massacre.